Halo sahabat pemuda dimanapun Anda berada. Kali ini kita berada di depan kawasan wisata Dusun Karangsari Desa Kedupandak yang bernama Cekdam Singapraya. Dulunya ini tempatnya sebelum bagus seperti sekarang, kondisinya tanah, jembatan atau benteng ini tanah, sehingga pas dulu pada musim hujan telah terjadi bencana alam, tanggul ini jebol sehingga berdampak pada pemukiman yang berada di bawah. Nah, rencananya sekarang kita akan melakukan kunjungan ke pemukiman yang itu, sehingga akan mengetahui bagaimana sih keadaan sekarang yang dalam tanda kutip sekarang sudah dikatakan sebagai kampung mati. Ikuti terus ya keseruannya. Let's go. Nah guys, sekarang kita sudah sampai di Kampung Mati. Saya ditemani dengan teman-teman saya yang cantik dan ganteng-ganteng. Nah, yang pertama ini ada Teh Bella. Hai. Kenal Teh Bella? Halo. Nah, kemudian yang kedua ini ada Bung Doni. Nah, Doni. Kebetulan dia rumahnya di sini, nanti kita wawancarai. Kemudian yang ketiga ada Herman. Nah, yang terakhir ada Krismanto atau Aencit. Beliau sengaja dari Bandung datang ke sini ikut channel kita semua. Tidak lupa ada kameramen yang paling ganteng di belakang kamera yang mengikuti perjalanan kita hari ini, bernama Ridwan Abdurrojak atau biasa dipanggil Jiwung. Mari. Jiwoy Pikto. Nah guys, di belakang saya tepatnya ini lihat ada bangunan yang sudah tidak terawat lagi. Dulunya ini bekas rumah Bapak Kepala Dusun atau biasa disebut punduh atau Kepala Dusun atau Bapak Lurah di sini kita menyebutnya. Nah, sekarang kita bisa lihat rumahnya sudah tidak terpakai. Ini sudah hampir puluhan atau belasan tahun tidak terpakai. Soalnya kita sudah pindah ke komplekan yang di atas yang tadi saya di pembicaraan awal dekat Cekdam Singapraya. Yuk. Mau bari lumut. Jadi tanyaan. Kalau tak kering. Sedih apa serem? Nah, kita lihat di samping ini sudah menjadi perkebunan, ada kebun kapol, kemudian ditanami pisang dan pohon-pohon lainnya. Dulu itu sebenarnya di sini rumah yang sangat padat sekali, dan sekarang kita bisa lihat karena kondisinya udah tidak berpenghuni, jadi sekarang udah dialihfungsikan menjadi tempat perkebunan yang ditanami oleh pemilik rumah pada awalnya dulu. Dulunya ini kolam, kemudian ada dua perumahan teman kita juga. Yang pertama dari Pak dan Ramdan Setiawan, sekarang tidak ikut kebetulan. Nah, sekarang bisa kita lihat sudah menjadi tanaman-tanaman dan kebun-kebun yang tidak terawat juga sama, soalnya barangkali tempatnya sudah tidak terawat, jadi sudah enggan untuk memeliharanya. Nah guys, ini depan saya, tepatnya di depan saya banget ini adalah rumah salah satu tokoh pemuda kita, yaitu Anana, biasa disebut Ang Nana.
bisa kita lihat bangunannya sudah kayak bangunan tua gitu, kalau dilihat sudah sangat menyeramkan kalau secara kasat mata. Dulunya ditempati oleh Bapak Ketua RW 4 yaitu Bapak Cece. Sekarang sudah pindah juga sama ke atas. Kita lihat bangunannya. Ayo. Nah, ini bangunannya sudah malah tidak terawat sama sekali ya. Lihat malah ditanami, ada pohon pisang. Kemudian ada pohon-pohon kapol tuh di bawah sini tuh. Jadi masyarakat rata-rata sekarang memilih untuk ditanami pohon kapol. Ya setidaknya barangkali ada manfaatnya dibanding tidak sama sekali gitu. Tempat ini yang sekarang banyak rumput-rumput, kemudian di samping kanannya ada padi. Dulunya ini tempat dijadikan sebagai pusat pendidikan madrasah atau Diniyah Takmiliyah Awaliyah, pimpinan dari Bapak Ustadz Kiai Haji Yoyo, dan sekarang udah pindah juga sama ke atas. Kebetulan saya sekarang ditemani oleh salah satu muridnya yang sekarang udah gede lah lumayan. Kan ini kan dulu tempat ngaji ya, tempat ngaji ya. Anda bisa diceritakan barangkali tempat-tempatnya detailnya gimana gitu. Dulunya di sini tuh kobong ada 4 kobong kalau nggak salah. Di sininya masjid, tempat sholat, di sininya madrasah, tempat mengaji. Tapi Anda ke masjid nggak? Suka ke masjid? Masjid dulu waktu kecil. Di sininya dulu bukan tanaman padi, tapi kolam ikan di sini dulunya. Iya. Sekarang posisinya udah beberapa tahun nih nggak nengok main ke sini. Paling kalau ke sini lewat ke sawah doang kan. Iya. Nah, gimana sih perasaannya dulu kayak ada bangunan bagus di sini, juga ada masjid, pusat pendidikan, pusat berkumpul, pusat bermain. Sekarang udah terlihat seperti ini, perasaannya gimana sih? Perasaannya sedih lah, terharu. Pengen seperti kayak dulu lagi. Dulu di sini tuh saya suka main kelereng di sini. Main sepeda-sepedaan. Gobag? Gobag enggak, paling juga itu. Petak umpet di sini. Konon katanya kalau malas ngaji Anda suka ngurek ke belakang sawah. Ya, di situ ada sawah di belakang, suka kabur ke sana saya. Guys, pengurek juga selain pengaji, pengurek bro. Oh, lihat guys, sudah kalau istilah Sunda itu hium, udah balak banget, hium, sangat menyeramkan ya kalau kita main ke sini. Kalau dibandingkan dengan zaman dulu gue tuh suka main ke sini, sekarang udah kayak hutan belantara kayak gini. Selain ini sekarang jadi jalan untuk ke sawah guys. Nah kalau di kita ini jalan kalau hasil panen suka ada motor dolak. Nah gini Kang di sawah. Oh. Nah guys, ini jalan hanya untuk digunakan kalau mau panen pergi ke sawah, jalur untuk dolak. Nah yang barusan lewat itu namanya dolak atau motor yang dirombak untuk mengambil hasil panen, soalnya jauh jaraknya guys. Nah ini yang sebelah kiri saya yang sekarang ada pohon-pohon awi, dan di bawahnya juga itu rumah teman kita Jajang, dan sekarang udah balak dengan awi.
belakang saya tepatnya ini dulu rumahnya Doni, nih yang pakai topi ini. Nah nanti Doni akan menceritakan secara detail tentang bangunan-bangunannya dulu seperti apa ya. Nah saya serahkan pada Doni. Yuk ikuti yuk. Ini rumah saya dulu waktu kecil sebelum bencana. Di sini halaman rumah di sini. Ke belakangnya ini ada kamar saya di sini sama kamar orang tua juga sebelah sananya. Ke sebelah sananya nih ada dapur. Dapur di sini. Kompolit di belakang kapal yuk lanjut aing. Ini sini kamar mandi, WC di sini WC ada. Ada WC. Pasti wah udah ada airnya ini udah saat kan sama ada rumah saya juga baru dibangun tapi keburu bencana jadi nggak kepake sampai mubah lah gitu nama mubah ini. Don, dulu pas kejadian gimana perasaannya pas malam-malam pas cek damnya bitu atau jebol gitu? Saya dulu kan itu waktunya jam 2 pagi ya. Dini hari ya. Saya lagi tidur dibangunin sama orang tua, katanya cek dam jebol. Saya lari ke sana dulu, larinya sendiri larinya ya. Orang tua sampai ditinggal sama saya dikarenakan saya panik waktu itu. Saya lari. Ceritanya ibu kamu nangis nyari kamu padahal kamu udah lari duluan ya? Iya, dulu. Gimana sih itu detailnya ceritain? Saya tuh kan lari duluan ke sana. Itu nyamper teman-teman sana. Gimana? Nyampernya gimana? Ya, manggil namanya dulu. Siapa yang dipanggil siapa? Ada rumah Yadi, teman saya itu, ada rumah Angga. Kesananya lagi ada rumah saudara saya. Kumpul di sana saya dulu tuh. Waktu saya lari udah nyampe di tempat di Kadupandak, di situ di tempat apa itu namanya? Titik kumpul ya. Ibu saya nyariin saya waktu itu tuh juga. Padahal Anda sudah di sana. Padahal saya udah di sana sampai dia nyuruh tim SAR kesini lagi buat nyari saya. Tapi saya udah lari duluan. Ibu saya sampai menangis waktu itu dikarenakan takut hilang. Oh, dikira Anda hilang ke bawah arus barangnya. Iya, dikarenakan saya masih kecil dulu itu. Waktu kelas 3 SD kalau nggak salah. Nah, ini di depan saya rumahnya Angga, temen juga sama, dan itu yang di paling bawahnya itu rumahnya Irfan atau Bang Ogut. Ini satu komplek dengan Doni ya rumahnya di sini, soalnya mereka masih satu tetanggaan gitulah. Pas kejadian juga kan tadi dikatakan lari ke sini katanya, jemput dan teriak-teriak rekan-rekannya. Kalau dari analogikan mah Doni, Angga dan seterusnya gitu. Saya akan menceritakan sedikit keadaannya ya. Jadi tanah di Dusun Karangsari khususnya komplek yang pemukiman dalam tanda kutip mati sekarang itu, jadi emang kalau ada musim hujan, misalkan kemarau panjang, kemudian musim hujan datang, nah si tanahnya itu emang posisi tanah bergerak ya. Jadi bisa kita lihat sekarang. Nah keadaannya sebenarnya dulu itu ini rata semua ke sini nih, rata ya. Cuman pas kejadian emang sekarang kondisinya jadi anjlok gini nih. Nah kita bisa lihat nih kan sekarang kan perbedaannya hampir 1 meter lah dengan saya tuh. Jadi sudah ada anjlokan tanah lonjakan, sehingga ini tidak memungkinkan lagi untuk dijadikan sebuah pemukiman dan dipindahkanlah ke atas gitu. Nah ini rumah pada dasarnya dulu rumah rata dengan ini jalan ya. Nah sekarang anjlok, kita lihat sendiri tuh. Begitulah kondisinya gitu. Nah tepat di belakang saya
Di belakang saya kita lihat bangunan bekas. Nah, kalau kita lihat dari sini lurus ya. Tapi kalau dilihat bangunannya agak miring tuh, lihat. Nah, ini menandakan emang kontur tanahnya di sini sudah tidak stabil lagi, suka ada pergeseran-pergeseran, apalagi kalau perpindahan dari musim kemarau ke musim hujan, otomatis tanah di sini emang tanah bergerak gitu. Nah, bisa lihat di sana tuh. Kayak ada bolong-bolong tuh, teman-teman di sana tuh. Jadi bangunan juga ikut miring gitu. Jadi dalam kondisi tertentu tanah menjadi up down gitu, naik turun gitu. Ada kan coran sama batu ya, batu yang belum dicor. Nah, ini dulu katanya suka dijadikan bahan cemoohan kayak perbatasan. Emang sih perbatasan, tapi sering jadi cemoohan teman-teman rekan-rekan dulu. Oh, ini yang saya mau udah dicor, yang saya belum. Dan ini perbatasan dusun Karangsari dan dusun Kadupandak ke sana gitu. Jadi ini saya sudah berada di tempat perbatasan gitu. Dan ini akhir dari kampung yang dalam tanda kutip kita sebut sekarang sebagai kampung mati gitu.